Pernahkah kamu berada di tengah keramaian, tetapi hatimu terasa begitu sunyi? Tahukah kamu, jika kesunyian itu hadir bukan karena kesepian, melainkan karena hatimu mulai menemukan kedamaian. Inilah yang akan terjadi jika kamu sudah sunyi di tempat keramaian. Simak sampai akhir. Semoga panjenengan semua sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ujinya, belum jalan-jalan keliling dunia kayak Abah gitu kan tadi. Silakan kamu pergi ke Bali, ke Lombok, atau tempat-tempat indah di dunia ini. Bagi orang yang sudah sunyi dalam keramaian, tetap saja yang sunyi itu yang nampak lebih jelas. Maupun pergi ke keliling seluruh Cina, keliling seluruh Singapura, Malaysia, keliling seluruh Eropa, aku melihat engkau lebih nyata. Karena memang engkau lah yang zahir dan dunia ini goib. Nah itu sahabat ya. Kalau kamu sudah bisa begitu, maka tidak ada alasan bagi dia untuk membawamu untuk berkeliling kemanapun. Karena sebenarnya untuk menunjukkan luasnya bumi dia, menunjukkan kekuasaan dia, keagungan dia, kebesaran dia, keindahan dia, dan karunia dia. Maka jangan suka menuntut keadilan Allah. Ya. Kamu tidak akan sanggup berjalan pada keadilan Allah. Nah inilah sahabat yang maka karena sejuta persoalan yang kita hadapi adalah disitulah persoalannya sesungguhnya. Karena kamu salah melihat. Itu yang kata Allah. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Maka tadi, kenapa ada bahasa lahun? Karena apapun gerakmu, kadang-kadang orang judulnya ibadah, tapi ternyata makhluk. Judulnya adalah sholat, tapi ternyata makhluk. Judulnya ibadah, ternyata makhluk. Inilah hari ini yang terjadi. Bahkan Tuhannya seolah-olah dikadalin. Semua. Ya. Nah inilah yang harusnya Abah sudah bahas tentang mana aka antadainya, ma laisa ma laisa laka mimma lil makhlukin. Apa yubihu adalah laka antadainya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apa boleh? Nah inilah sesungguhnya kita kenapa harus kholwat. Kenapa kita harus berserah diri. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, muslimun berarti sudah pakai mim tuh di situ. Kecuali orang Islam yang sudah melahirkan Muhammad. Karena hanya Muhammad yang sudah bersama Allah. Illa wa antum muslimun. Tadi. Maka disitulah baginda Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqo. Dia pindah ke negeri Baqo. Kenapa dia pindah ke negeri Baqo? Karena dia sudah abqo. Wal akhiratu khairun min khairun wa abqo. Maka cirinya adalah selalu dia berada dalam kebaikan. Maka kebaikan in khairon fa khairun. Di dalam kebaikan ada yang lebih baik. Dalam kebaikan ada yang lebih baik, sahabat. Maka inilah barangkali hari ini pertanyaan dari sahabat-sahabat tadi tentang adalah sunyi dalam keramaian. Karena dunia ini akan semakin ramai. Kalau seandainya kita ramai dalam keramaian, berarti kita akan semakin hancur, sahabat. Kamu semakin akan menderita. Karena kamu adalah ramai dalam keramaian. Bukan sunyi dalam keramaian. Tapi buat sahabat-sahabat yang sudah belajar merasa mengambil tempat sunyi dari semua. Tapi jangan sampai kamu merasa sunyi. Ada ramai dalam kesunyian. Karena pada saat pikiranmu belum sunyi, maka kamu akan terus, walaupun kamu cari guhanya dalamnya 10 km, tak ada makhluk di dalamnya, tetap kamu akan ramai di dalam kesunyian. Ramai apa? Pikiranmu. Kenapa pikiranmu ramai? Karena hatimu ramai. Di sini terlalu banyak makhluk yang menutupi adalah tadi misbah ini adalah. Maka walaupun kamu bukan cari gua, walaupun kamu cari gedung yang paling sunyi, tetap kamu sunyi adalah akan ramai dalam tempat sunyi itu. Kalau orang adalah ramai dalam tempat sunyi itu, walaupun nanti keluar dari tempat sunyi itu, maka disinilah manusia adalah akhirnya merasa mulia dari semuanya. Padahal sebenarnya kita bisa sunyi dalam keramaian. Tidak usah eksklusif. Karena eksklusivitas yang kita bikin akan membuat kita adalah selalu adalah apa istilahnya itu terlalu merasa diri kita. Nah inilah
Maka Abah Suajak menyampaikan kebenaran tanpa merasa paling benar. Menyampaikan adalah, menunjukkan adalah amal soleh, ketaatan tanpa merasa paling taat. Inilah karena konsepnya. Kalau kita sudah mengerti, tadi katakan adalah maka latatlub iwadon, tadi katakan latatlub iwadon adalah apa? Malaisa, maka dikatakan adalah apa namanya? Latatlub iwadon apa namanya? Ala amalin lasta alai. Siapa yang pelaku kebaikan itu? Maka disinilah kita akan sunyi walaupun di tempat ramai. Silahkan kau senyum dengan banyak makhluk, agama apapun, bangsa apapun, warna kulit apapun, karena di matamu sudah bukan mereka yang kamu ukur. Karena di matamu bukan lagi cangkang-cangkang golok ini, sarung-sarung golok ini yang kau lihat. Kau sudah bahagia hanya melihat yang satu itu. Di sebalik yang ramai ini, di sebalik yang kelihatan ini, pada segala bentuk, pada segala warna, engkau adalah menyaksikan Allah pada segala apa yang kau lihat dengan mata. Kau mendengarkan kalam Allah pada apa yang terdengar oleh telinga tadi semua. Ya. Demikian sahabat ya, dalam kehidupan ini. Karena kalau tidak dibuka hari ini, memang tadi semua kita orang-orang kita dahulu tidak membukanya. Kenapa? Termasuk ayah saya, kakek saya. Bahkan untuk mengajarkan saudara-saudara saya, kakak saya, dia harus merapatkan dengkulnya. Hadapan jidat dengan jidat seperti itu. Karena dulu itu sangat pamali bahasanya. Tapi hari ini tidak boleh lagi. Karena manusia, pada saat manusia-manusia yang tercerahkan terus menyembunyikan, akhirnya tertinggallah manusia-manusia yang tidak tercerahkan. Inilah hari ini terjadi, sahabat. Perang sudah dimulai. Baik Ukraina dan Rusia, maupun adalah Amerika dengan sekarang sudah menjurus kepada seolah-olah perang agama antara Zionis, antara Iran dan Israel. Ini semakin nyatalah di mata batin Abah bahwa kehidupan ini adalah akan ada great erasure, akan ada pembersihan, sahabat. Sebagaimana kaum-kaum yang pernah ada sebelumnya. Maka itulah biasanya munculnya the great erasure, pembersihan, akan muncul pencerah dulu sebelumnya. Ibrahim pencerah. Semuanya adalah pencerah. Sis pencerah. Habis itu tiup dengan angin. Nuh pencerah. Hancurkan dengan air. Hud dan Lut pencerah. Hancurkan dengan longsor, dengan gunung berapi. Terus begitu, sahabat. Kalau kalian paham, ya. Musa muncullah laut terbelah bahasanya. Maka di penghujung pencerahan itu, inilah. Maka hari ini kata Abah, maka Tuhan sudah menyiapkan Google, Facebook, TikTok untuk kita banyak belajar. Dan hari ini sesungguhnya adalah lebih mudah memahaminya. Jadi tidak ada lagi alasan ongkos, tidak ada lagi alasan jarak, tidak ada lagi alasan tidak kenal kepada Allah. Adalah karena, oh ya Allah saya ini jauh dari gurunya. Ya Allah sekarang ini saya tidak punya uang untuk menujunya. Sekarang tidak ada alasan. Tuhan sedang mencari hamba-hambanya. Ya, makanya hari ini guru mencari murid-muridnya. Karena tidak ada murid yang mencari guru. Tapi sebetulnya guru lah, mursyid lah yang memilih murid-muridnya. Maka hanya orang-orang terpilih yang hatinya akan terbuka. Tapi orang-orang yang tidak terpilih, maka itulah tentang ini sahabat ya. Maka mari sahabat berjalan semua, karena setelah Gen Z ini akan masuk Gen Alpha. Informasi-informasi yang dulu bohong, sekarang akan dibuka semuanya. Inilah masa keterbukaan semuanya. Tidak ada lagi kebohongan nanti itu semuanya. Karena apa yang kau dapat dari berupa catatan, apakah itu kitab ataupun apapun, sekarang sudah dalam kitab nasab ratusan kitab palsu, dalam kitab ibadah ratusan kitab palsu, bahkan ratusan ribu, mungkin jutaan hadis yang palsu. Dan ini pun sudah terbukti 200 tahun Imam Bukhari pada saat beliau adalah merevisi hadis yang diberikan Imam Hambali, yang konon katanya adalah hafal 1 juta hadis. Tapi kemudian setelah diseleksi hanyalah tinggal 4-5 ribu saja. Bayangkan 200 tahun saja dari 1 juta hadis jadi 600 ribu hadis, dari 600 ribu hadis. Itulah maka Imam Bukhari itu adalah hanya menyampaikan sesuatu yang beliau membuktikannya dan beliau mengamalkannya. Maka kita harus cerdas di situ sahabat ya.
Maka itulah butuh akal ruhi dan akal kuli. Karena kehidupan ini akan semakin nanti ke depan, semakin indah. Mobilnya semakin indah, perempuannya semakin indah, segalanya, tipuan akan semakin indah. Itulah Syekh Athaillah juga mengatakan, kalau manusia merasa indah dari hal yang mati ini, padahal segala yang mati ini adalah al-kaunu kulluhum zulmatun, semuanya hanya kematian. Kenapa mati? Maka tadi ada, tidak ada, tidak ada. Diadakan, ditiadakan. Karena sesungguhnya kehidupan ini bukan pada tujuan wayang, ada pada tujuan dalam. Inna dina indallah, agama itu di sisi dalam. Ingat itu. Tapi sekarang manusia menganggapnya di sisi wayang. Bahkan wayang-wayang yang bodoh cerita tentang siksa kuburnya. Padahal tidak seperti yang dia pikirkan. Dia bercerita tentang neraka, tidak seperti yang dia pikirkan. Dia bicara tentang Muhammad, tidak seperti yang dia pikirkan. Nah inilah persoalan. Maka Allah ingatkan, wa ma yattabi'u aksaruhum illa dhanna. Kata Allah, sesungguhnya manusia itu kebanyakannya hanya don. Inna dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Sementara don itu tidak menunjukkan kebenaran sedikit pun. Maka oleh karena itulah di akhir ini oleh Allah di-upgrade pengetahuan ini. Segalanya di-upgrade. Coba apa yang tidak di-upgrade. Dari mulai alat komunikasi. Bahkan tubuh kita manusia di-upgrade. Semua. Manusia makin cantik, makin ganteng. Manusia makin pintar secara syariat. Tapi bodoh secara hakikat. Di-upgrade kecantikannya. Karena akan ujian terus. Karena itulah. Perubahan itulah. Yang kenyataan yang harus kita realita, harus kita terima. Maka kita harus mengerti kepada kehidupan yang terus berubah ini. Tapi tetaplah diam. Sunyilah. Seramai apapun bumi ini. Sunyilah. Maka lumampah ulah ngalengkah. Silakan kamu pergi jadi apapun. Karena kita di dunia ini adalah untuk mengabdi kepada dalam. Itulah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, itu adalah jin dan manusia itu illa liya'budun. Ay liya'budun, ay liya'rifun. Untuk mengenali dia. Karena dia dari awal pun adalah ingin dia melihat dirinya di luar diri. Kita ini cermin untuk dia melihat dirinya. Bagaimana aku wujud tuh. Jadi cermin bahwa kita wujud. Maka kita harus bagaimana tubuh kita ini adalah menyaksikan as-saburnya Allah. Nyatalah pada diri si Adam itu sabar. Nyatalah berarti dia itu wujud pada subur. Pada sabar itu. Nyatalah tubuh kita ini dengan dengan nanti pemaaf, penyayang, pengampun, bahkan kaya. Oh, ternyata aku nyata diriku itu kaya, kata Allah. Tapi Allah menegur Salabah dan Korun. Pada saat dia mengatakan wa ma utitu ala ilmin indi. Ini adalah hasil karyaku. Nah inilah. Maka hari ini kalau tidak diberikan pengertian, manusia akan merasa kaya. Manusia. Nah inilah hari ini. Pada saat dia kaya, jadilah Barsiso. Pada Salabah dan Korun. Pada saat dikasih ilmu, jadilah Barsiso. Pada saat dikasih jabatan, jadilah Fir'aun. Karena dia tidak mengenal siapa sejatinya aku. Kuring yang terkurung. Akhirnya menjadi karung. Hanya tidak sadar menjadi korong yang kering. Hidupnya serba kurang. Kurang kebahagiaannya. Kurang ekonominya. Kurang jalan-jalannya. Kurang pahamnya. Kurang semuanya. Karena hanya karung. Dari semua. Ya. Inilah sahabat, mari kita harus pahami tentang konsep ketuhanan ini dari awal. Itulah kenapa seluruh makhluk ini disebut tanajulan. Tajalliyat. Ta'ayyunat. Jadi makhluk Allah dengan kita ini tidak seperti tukang meja menciptakan meja. Dia berpisah dengan ciptaannya. Allah dan ciptaannya. Dia tajalli. Tajalli itu berarti penjelmaan. Tajalli. Tajalliyat. Tanajulat. Ta'ayyunat. Semuanya. Maka sekarang oleh ilmu pengetahuan. Kan tadi tidak bisa kita ini hanya sangkaan saja. Kata Allah. Inna dhanna la yugni minal haqqi syai'a. Dulu orang di sana hanya tahu air. Oh sekarang udah tahu H2O. Bahkan tahu dari H2O 2 hidrogen 2 oksigen. Oh ternyata dari ada unsur ini menjadi molekul dari senyawa. Dari malak menjadi malaikat tuh kan. Kalau kamu malaikat tuh bersayap aja terus semua. Nah, inilah. Padahal tiap hari kau menyaksikan malak. Dan malaikat. Semua. Bahkan yang memberikan pertolongan itu malaikat. Tuh. Yang tadinya H2O itu 2 hidrogen itu bisa jadi bom membahayakan kamu pada saat diikat dengan 1 oksigen. Jadilah dia adalah rahmat. Maka orang hanya cukup lihat air. Maka tadi manusia ini
Tadi hanya tot gaca, melotot, tapi temaca. Kenapa tidak bisa membaca? Karena yang ada adalah si kurung, bukan si kuring. Penglihatan si kurung tidak akan mampu melihat kuring. Karena yang melihat kuring hanya si kuring. Ingat itu, pahami, sahabat. Maka orang tidak cukup dulu nyebut air, water, cai, moya. Itu kan cari semua. Tapi sekarang orang sudah bicara, oh itu H2O. 2 hidrogen, 1 oksigen. Oh itu senyawa. Oh itu malaikat. Gabungan daripada malak unsur-unsur yang ada. Tuh. Karena kamu konsep ketuhanan yang nggak ngerti. Ada semuanya. Itulah malak. Maka sekarang jadi rahmat. Kan tadi semuanya rahmat kepada kita. Dari semua. Semua yang tadinya racun, yang berbahaya. Pada saat dia bersatu menjadi senyawa. Bahkan tidak sampai di situ H2O, 2 hidrogen, 1 oksigen. Maka dipelajari lagi, dibelah lagi. Oh ternyata semua itu hanyalah unsur terkecilnya adalah daripada sel. Oh ternyata sel itu adalah jutaan atom. Oh ternyata atom dibelah lagi terus. Tuh ilmu pengetahuan mendohirkan. Inilah kenapa kata Allah. Inna dhanna la yubni minal haqqi syai'a. Sangkaanmu itu tidak bisa menunjukkan kebenaran sedikit pun. Itulah Nabi bersabda, al-islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah. Jadi Allah itu bukan khurafat. Bukan Allah itu bukan tukang dongeng. Maka tidak mungkin Tuhan yang begitu nyata bagi orang yang sudah tercerahkan. Ada sebut malaikat nanya dalam kubur. Isang aman. Inilah karena tidak paham semua. Tuhannya masih dianggap sosok. Yang duduk di atas kursi di aras. Pencang kaki punya mahkota. Punya asisten yang nama malaikat. Tuh coba cara tauhid pun sudah ngaco semuanya. Ya. Inilah. Karena maaf sahabat, Abah sering datangan ulama-ulama besar. Abah uji. Ternyata tauhidnya masih bahaya tauhidnya. Pada saat Abah tanya kepada dia tentang penciptaan Adam saja yang awal. Bingung dia. Pada saat Allah menyuruh malaikat dan iblis sujud pada Adam. Dipahaminya seolah-olah 4 sosok. Padahal Allah sedang ngomong di atasnya penciptaan kita. Maka di situ seolah-olah ada syir. Ada syir pada zat. Ada zat, ada syir. Ada sifat pada jiwa. Itulah hakikat malaikat. Kemudian nanti. Ada lagi tubuh yang tidak mau sujud. Itulah hakikat iblis. Yang tidak mau sujud. Nafsu pada tubuh. Jadi bukan 4 tokoh. Hadis semua. Jadi bayangkan oleh tahumu secara tauhid. Kalau seandainya Allah itu punya asisten Jibril waktu di mana? Nggak mungkin Imam Asy'ari dan Imam Maturidi menjadikan sifat Allah itu adalah qiyamuhu binafsihi. Dia berdiri sendiri. Tadi semua. Qiyamuhu binafsihi. Tadi semua. Bahkan mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk. Tuh. Tapi sekarang kan Allah punya nama, punya af'al, punya sifat. Nah kamu juga punya nama, punya af'al, punya sifat. Tuh. Bahkan punya zat. Terus di mana Allah itu mukhalafatul lil hadisi dengan kamu, berseberangan dengan sifatmu. Kalau sama-sama punya nama, kalau sama-sama punya perbuatan. Nah inilah karena kegagalan dalam konsep tauhid dari awal. Tadi semuanya. Pada saat tauhid itu sudah baik semuanya, sahabat, maka nampaklah segalanya. Bahwa kehidupan ini adalah akan selalu ada selama dia ada. Itulah pahami. Maka ada bahasa wal akhiratu khairu wa abqa. Maaf sahabat ya. Inilah yang kita harus pahami. Nah, coba rasakan, tapakuri. Terutama buat ibu-ibu di dapur. Coba lihat. Apa itu mecin? Apa itu garam? Apa itu gula? Coba pahami. Secara rumus molekulnya. Maka kamu akan menyaksikan sebetulnya. Nyatalah Allah pada segala apa ciptaannya. Maka disinilah karena kita tidak mampu membacanya. Padahal dari awal kita suruh membaca. Sahabat. Maka hari ini maka Abah sengaja buka karena kan tadi akan ada great erasure. Akan ada penggantian caching. Sebagaimana sudah pernah terjadi dari jutaan tahun yang lalu. Hari ini sahabat baru terbuka ada panah di Perancis umurnya 53 juta tahun. Apakah panah itu buatan malaikat? Inilah kalau berpikir agamanya Tuhannya dianggap David Copperfield. Sekarang ini orang Islam ini nggak sadar karena kurang ilmiah. Tuhan, betul Tuhan itu maha kuasa.
Tapi kekuasaan Tuhan juga tadi. Ada metodologinya. Maka Tuhan itu dekat tapi jauh. Tuh. Dianya dekat, tapi manusia itu menjadi jauh. Nah, jauhnya kita dengan tadi antara meja dan pencipta apa? Kalau makhluk menciptakan apapun terpisah daripada yang diciptakan. Tapi Tuhan menciptakan segala sesuatu itu tidak pernah terpisah. Itulah ja'ilun, ada ja'ala, ada khalaqa, ada bada'a, ada bada'a. Maka istilah Tuhan itu dalam Al-Quran pahami huruf per hurufnya. Kenapa kita disebut ins? Posisi orang mana? Nah, orang, bedakan orang dan manusia. Tuh. Maka kisahkan oleh Tuhan adalah orang-orang primitif dan manusia modern. Adamlah manusia pertama modern. Itulah generasi yang di-upgrade oleh Tuhan. Itu tentang syariatnya. Nah, Adam itu baru 9.800 tahun. Manusia unggulan itu, manusia yang punya kesadaran itu dimulai oleh Tuhan pada 9.800 tahun yang lalu. Sebelumnya adalah manusia tapi kemudian sekarang sudah kehilangan lagi. Sekarang manusia sudah kembali jadi orang. Gitu. Makanya yang ingin orang kaya, nggak ada manusia kaya, orang kaya. Maka kalau kita nanya ada ketemu orang, mas, orang mana? Nggak ada manusia mana. Orang. Orang itu ins. Dalam bahasa Quran, in. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Nah, itulah orang. Maka sekarang ingin jadi orang, datang ke orang pinter. Nggak ada ke manusia pinter. Manusia jadi ingin orang kaya. Jarang. Oh, dia manusia kaya. Nggak ada orang kaya. Maka inilah yang harus kamu lepaskan pengakuan sebagai orang. Kalau ingin jadi manusia. Tuh, pahami. Ya. Bedakan orang dan manusia. Itulah pada saat kenapa Allah ingin kembali. Kan tidak akan pernah berhenti. Selama Al-Musawwir itu ada. Selama pemberi bentuk itu ada. Gagal dia sebagai Al-Musawwir. Kalau nggak ada yang dibentuk. Itulah kata apa? Kehidupannya abadi. Silahkan kalian memahaminya. Kalau kalian memahaminya hancur. Kalau Abah memahaminya bangkit. Kiamat itu. Kalau ilmu pengetahuan membuktikan kiamat itu bangkit. Sebetulnya kalau manusia sadar juga, qiyamul lail, berdiri di waktu malam. Artinya kamu secara dohir mati, lail. Tapi kamu berdiri di waktu malam. Nah, itu sunyi dalam keramaian. Itu. Sama artinya. Qiyamul lail. Qiyam, tapi lail. Maka orang yang sudah sampai kepada lail, lailatul. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tadi. Maka Allah menyebutkan kata Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Qadar itu adalah yang jumlah hurufnya 9 tapi disebut 3 kali oleh Allah. Sampai Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di situ Allah menyebutkan adalah akan turun Al-Qur'an itu adalah anjala bukan nazala. Nah, inilah kenapa ada makna tanfid, ada makna tadrij, ada makna turun bertahap, ada makna sekaligus. Selama kamu sudah tadi adalah 3 kali sampai hatta adalah hiya hatta matla'il fajar. Nah, itu. Maka disitulah di pajarmu ada pajar sodik, ada pajar kadib. Banyakkan orang tertipu dengan pajar kadib, pajar bohong, cahaya bohong. Sebenarnya adalah kegelapan. Tapi Allah menyuruhnya kamu harus kembali pada pajar sodik. Inilah karena akal memahami Qurannya hanya sebatas pada ro'a tadi, tapi sudah merasa selesai. Baru tafsir mulkiyah, kata mulkiyah itu kata orang semuanya. Maka jangan berhenti di situ. Tafsir itu kesir, harus sir yang membacanya. Nah, kesir, bukan di fiilnya, bukan di asmanya, bukan di sifatnya, tapi di zatnya, di sirnya itulah tafsir. Sesungguhnya. Maka kamu akan bisa membaca alam pada kehidupanmu sendiri. Hari ini. Maka ada pencerah di kehidupanmu sendiri. Ada rasul sebetulnya di kehidupanmu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dari semuanya. Inilah yang harus dipahami tentang konsep ini, sahabat. Ya. Kalau tidak, nanti dalam kurun 30 tahun akan datang ini. Maka ada the great erasure.
akan terjadi sebagaimana kaum Mesopotamia, Babilonia, kaumnya umat Nabi Nuh, kaumnya umat Nabi Hud, Lut, kaumnya umat Nabi Musa, akan ada pembersihan. Dan Allah 9 ayat dalam Al-Quran, aku ganti dengan kaum yang lebih baik. Itu aku ganti. Dan gerbangnya, Abah bilang tadi, perangnya Ukraina dan Rusia. Disusul perang Amerika. Nanti masuklah perang teluk semuanya. Muncullah nanti adalah penyakit-penyakit yang di luar kemampuan manusia. Yang kata hadis, nanti manusia itu seperti burung. Sedang duduk guprak, sedang duduk jatuh mati, sedang duduk mati, sedang ini mati. Semua ditiupkan oleh angin. Semuanya. Nah inilah saatnya kenapa hakikat harus dibuka. Minimal adalah bagi orang yang mendapatkan asobah bagian. Harus bangun, harus qiyam. Dari qiyamul lail. Tapi salatnya qiyam kalau kamu lail. Kenapa? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lail. Inilah manusia. Lail dianggap gelap. Siang dianggap terang. Siang pun bisa ada di semua. Lail. Kalau kamu sudah sunyi dalam keramaian. Dari semua. Maka disinilah Allah itu kamu jangan geret-geret pada ruang dan waktu. Karena dia adalah tidak ada pada ruang dan waktu. Tapi nurnya yang meliputi ruang dan waktu. Pada fiilnya, pada asmanya, pada sifatnya, pada zatnya. Untuk dia melihat wujud dirinya. Wujud apa? Wujud sifatnya. Bukan sifat itu yang kau akui. Tapi dia ingin nyata. Oh ternyata aku ini pemaaf. Pada saat engkau sudah jadi manusia pemaaf. Jadi Allah itu wujud pada saat engkau memaafkan. Allah itu tidak ada pada saat engkau membenci. Ingat itu. Pada saat engkau membenci, Allah itu tidak wujud. Pada saat engkau mendengki, Allah itu tidak wujud. Pada saat engkau pelit, Allah itu tidak wujud. Tapi pada saat engkau memberi, hadirlah Allah itu. Pada saat engkau memaafkan, wujudlah Allah itu. Pada saat engkau sabar, Allah wujudlah Allah itu. Maka innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena wujudlah as-sabur, sabar. Allah itu pada sabarmu itu. Maka disitulah dibagi Allah, Muhammad, Adam. Dan tanpa Adam, gitu, tanpa kopiko, tanpa relaksa, gitu. Dari mana nyatanya gula dan manis itu? Nah inilah maka Abah sering katakan, sesungguhnya Adam dan Bani Adam ini adalah hanya ikut menikmati, hanya ikut menyaksikan pesta Allah batin yang disebut dan Allah dohir yang disebut Muhammad. Jadi Muhammad itu adalah harus dipahami. Ya. Maka itulah makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Penghujung perjalananmu. Lahirkan Muhammad min syidik amanah tabligh patona. Islammu tidak sah sebelum kau menjadi muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kecuali engkau sudah berserah diri. Dan tanpa berserah diri, Muhammad tidak lahir. Ingat itu. Tidak ada pengakuan pelepasan pengakuan pada Adam, Muhammad tidak lahir. Tanpa ada si kopiko, diam, tekuk lidah kopiko, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas, lahayun, hidupku karena hidupnya si gula. Tapi si gula pun ngomong, hidupku karena hidupnya si manis. Tuh. Adam berkata, lahayun, aku tidak hidup. Maka sebenarnya yang menghidupi adalah Muhammad. Tuh. Kita hidup pada hidupnya Muhammad. Kita ada karena adanya Muhammad. Kita melihat karena basirnya Muhammad. Kita mendengar karena sami'nya Muhammad. Tapi ingat, Muhammad ada karena adanya Allah. Muhammad melihat karena melihatnya Allah. Muhammad mendengar karena mendengarnya Allah. Tapi tanpa kita, maka inilah. Maka bagi orang yang sudah mengerti, tidak mungkin dunia ini akan tidak ada. Hanya diadakan, ditiadakan. Hanya riset. Hanya sama seperti dunia ini, seperti HP kamu. Pada saat sudah lemot, maka seluruh memorinya harus dihapuskan dulu. Itulah riset. Maka Tuhan berkata, yauma tubaddalul ardi ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi akan diganti bumi baru. Langit demikian. Ghair, kalau Allah sudah mengatakan ghair, bukan kata akhir. Berarti di tempat yang sama. Dunia adalah akhirat. Tergantung kemandangnya. Dohir adalah batin. Tergantung kamu memandangnya. Akhir adalah awal.
tergantung kamu memandangnya. Sampailah Tuhan itu betul-betul menggunakan kita sebagai cermin. Itulah ulama mengatakan al-alamu mir'atu al-haq. Alam inilah cermin Allah al-haq. Wujudnya nyatalah. Ya. Tergantung di mana letak kesadaran. Pada kesadaran Adamkah, maka gelaplah semuanya. Muncullah masalah. Karena berarti ada pada kesadaran kematian. Karena segala yang nampak ini adalah goib. Kalau pada saat kamu bersandar pada yang goib, maka masalahlah dirimu. Kau tertipu dengan yang goib. Ini semua kelihatan doib, tapi goib. Oh, itu dulu kata-kata pada saat Nabi berkata. Dulu kata-kata pada saat ulama berkata. Hari ini tidak lagi. Ternyata oleh fisikawan, oleh Newton, oleh semua EMC kuadrat. Sekarang dibuktikan. Ternyata sebenarnya materi ini adalah kosong. 99,99% semua materi ini adalah hanya energi yang memadat. Siapa? Maka siapa materi ini? Ya Adam. Siapa energi itu? Ya Muhammad. Siapa cahaya itu? Ya Allah. Cahaya yang memadat menjadi kalau foton yang memadat menjadi boson, boson yang nampak pada fermion, Allah nyata pada Muhammad, Muhammad nyata pada Adam. Itulah kenapa manusia yang sudah disebut manusia, atau dulu sebut nabi atau rasul. Sekarang pun sebetulnya boleh sebut nabi dan rasul. Karena apa yang bukan utusan? Cuma karena manusia sudah terkontaminasi, pada saat orang ngaku nabi dan rasul, tak ngamuk-ngamuk lagi. Ya. Sama saja. Apapun, jangankan manusia itu, pasir pun rasul, utusan. Karena kalau nggak dicerahkan hari ini, manusia itu akan salah sangka pada siksa kubur, akan salah sangka pada neraka, akan salah sangka Allah yang akhirnya dituduh semuanya. Padahal Tuhan itu apa? Itu Tuhan itu apa? Maka sahabat sering katakan hari ini tidak boleh lagi kita betul-betul harus mengerti Tuhan itu apa. Jangan sampai Tuhan itu jadi hantu. Maka sekarang manusia, Ali aja sudah berkata, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Umar bin Khattab, aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak kulihat. Abu Bakar As-Siddiq, ana ra'aitu rabbi bi rabbi. Bahkan Gusam, aku melihat Tuhanku dengan penglihatan Tuhanku. Bagaimana mungkin dia yang dohir tidak terlihat? Karena manusia tertipu dengan alam syahadah yang sebenarnya goib. Materi yang dari energi yang dari cahaya. Muncullah teori EMC kuadrat. Energi tidak akan hilang, hanya akan berubah bentuk. Maka inilah Abah ingatkan, karena ada the great erasure, manusia akan dirubah bentuk. Maka dalam waqiah, perjalanan manusia tergantung ashabu simalkah, ashabul yaminkah, ataukah golongan yang terus kembali. Syabikun asyabikun ulaikal muqarrabun sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Nah inilah, maka walaupun qalil, mudah-mudahan, karena Allah juga mengatakan qalila tadi, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tadi semua ya, hanya sedikit dari mereka. Dan Allah, disitulah Allah itu mengatakan la ikraha fiddin. Silakan wahai hambaku, semua pilihanmu. Kalau neraka ada kau pilih, itu pilihanmu. Kalau kegelapan yang menjadikan pemimpin bagimu, itu pilihanmu. Cuma hambaku, pada kegelapan itu nanti kamu akan capek, gitu loh. Makanya ada bahasa kasabat wa alaiha maktasabat, kata apa? Kebaikan langsung cahaya melahirkan asobat. Maka orang yang sudah berada pada frekuensi Allah akan penyayang, pemaaf, pengampun. Maka semuanya nyatalah Allah itu wujud. Pada apa? Perbuatan, fiilnya. Menyayangi, memaafkan, mengampuni, berbagi, menolong. Wujudlah Allah itu. Tapi bagaimana Allah kau sembah-sembah tapi kau pembenci, pendengki, pendendam, syirik. Ya, nggak ada lah Tuhan itu. Itulah kisah Musa dan Baroh. Allah lebih menghargai Baroh. Itu bukan main-main kisah itu. Tuhan menggunakan kisah Musa dan Baroh. Ternyata pada saat Musa hanya ibadah saja 20 tahun. Dikir saja. Allah tegur, ya Musa, aku nggak bangga dengan sholatmu, dengan dikirmu. Karena betul apa yang Allah sampaikan. Kalau manusia itu bisa selamat dengan sholat, dengan dikir, dengan puasa. Apa iblis? Iblis itu jauh lebih hebat ibadahnya daripada makhluk. Iblis itu lebih hebat dikirnya daripada makhluk. Iblis itu lebih tinggi ilmunya daripada makhluk. Maka jangan bersandar pada ke situ. Karena sesungguhnya tujuan kita alam dunia ini adalah, maka kenapa ada 7 sifat ma'ani?
7 sifat maknawi. Kawinkan 14 sifat tadi, ma'ani dan maknawi. Kemudian bedakan sifat 14 tadi dengan sifat salbiyah. Sifat yang wajib hanya kepada Tuhan, salbiyah. Supaya membedakan mana makhluk, mana khalik. Mana abid, mana ma'bud. Mana zikir, mana madkur. Mana rozik, mana marzuk. Semua. Mana bako, mana abko. Itulah ada sifat salbiyah. Allah itu kidam. Nah, bagaimana kidamnya Allah? Tadi semua. Maka tidak boleh menggunakan dalam kitab Tijan Ad-Daruri tentang kidamnya makhluk dan kidamnya Allah berbeda. Bukan kidam secara dia lebih dahulu ada. Bukan kidam dia lebih awal lahir. Bukan begitu. Allah dengan kita. Ingat itu. Ya. Setelah betul-betul mengerti sifat salbiyah, wujudlah Allah itu. Nyatalah. Pada apa? Perbuatanmu, kasih sayangmu, pemaafmu, pengampunmu, berbagimu. Allah itu ada pada saat engkau berbuat baik. Tuh. Maka in khairan fa khairun. Dalam kebaikan ada yang lebih baik. Tapi Allah itu tidak ada pada saat engkau berbuat buruk. Itulah Allah kisahkan terang dan gelap. Itulah kenapa ada tugas tahalli. Karena tanpa tahalli, tak ada tahalli, tak ada tahalli, tak ada tajalli. Nah, kita ini tajalliyat, tanajulat, ta'ayunan. Maka wujudlah dia itu pada saat kita menyayangi. Hadirlah Allah pada saat kita memaafkan. Hadirlah Allah pada saat kita saling menjaga, saling melindungi. Maka itu ada al-muhaimin, ada as-salah tadi. Maka disitulah ada tingkatan-tingkatan untuk mengamalkan. Kesadarannya dibangun. Kesadaran itu bukan teori kesadaran. Ingat itu. Karena sekarang ini banyak pelatihan-pelatihan mi'raj kesadaran. Itu bukan kesadaran. Informasi, resep masak tentang kesadaran. Karena kesadaran itu bukan tentang teori kesadaran. Ingat itu. Makrifat itu bukan teori tentang ilmu makrifat. Kalau tanpa dilakukan. Tuh, buat apa sejuta resep kau dengarkan. Kalau tidak ada masak. Tidak akan pernah kau mahir melakukan sesuatu. Maka dalam wiridmu. Wirid itu sesuatu yang terus kontinuitas. Itu wirid apapun. Masak pun wirid. Maka akan ada warid. Orang petinju. Maka dilakukan wirid, latihan tinju, latihan tinju. Jadilah warid, petinju hebat. Orang melakukan wirid, latihan bola pagi, sore, pagi, sore. Maka muncullah orang-orang yang punya warid seperti Maradona, seperti Messi, seperti Ronaldo. Warid yang dihasilkan dari wirid. Dan wirid bukan hanya terbatas menyebutkan kata-kata. Melakukan sesuatu yang terus secara mudawamah. Maka al-istiqomah khairun min al-fikaromah. Jika racak dengan batu, laun-laun jadi legok. Tuh. Jadi jangan alasan bodoh. Bagaimana air yang menetes bisa membolongi perahu. Bisa membolongi batu. Maka itulah ada stalaktit, ada stalagmit. Lihat, batu yang begitu keras. Sampai ketarik dengan hanya gereyan air yang pelan. Tapi akhirnya menjadikan, bayangkan. Tuh. Jadi inilah sahabat. Maka mari, kenapa Allah menyuruh kita hijrah? Alladzina amanu wa hajaru. Tapi hijrahnya adalah jangan dari makhluk menuju makhluk. La tarhal min kaunin ila kaunin. Fatakuna kahimari roha. Hijrahlah dari makhluk menuju khalik. Hijrah dari semua. Maka pada saat engkau sudah hijrah kepada Allah. Allah lah yang akan menjadi pembimbing. Pembimbing kita, yang menuntun kita. Karena yang tahu Allah hanya Allah. Yang bisa melihat Allah hanya penglihatan Allah. Dari semua. Ya. Itu sahabat ya. Tentang pagi hari ini mudah-mudahan sekali lagi adalah Abah sedang tidak mengajari siapapun. Tapi Abah hanya disuruh menyampaikan apa yang harus disampaikan oleh mereka-mereka pada rijalullah. Semua. Karena sehebat-hebatnya mereka yang di alam gaib itu tidak ada tanpa yang dohir. Sehebat-hebatnya manis itu semua nggak ada tanpa si gula. Nah, itu sahabat. Jadi makanya dulu pernah Abah Anom pernah sampaikan, saya mendengar itu di sebesar-besarnya Syekh Abdullah Mubarak ada tanpa Abah tidak ada. Itu artinya yang batin itu sebesar-besarnya tidak ada tanpa yang dohir. Ingat itu sahabat. Itulah kenapa makhluk itu selalu adalah yang dohir. Maka selalu yang dohir itu di-upgrade cangkangnya. Terus di-upgrade. Termasuk keilmuan. Di-upgrade.
supaya lebih ilmiah, lebih ilmiah. Maka hari ini kamu saksikan garam di dapurmu sebetulnya itulah natrium klorida. Klorida itu sebetulnya adalah tadi seperti HCl, asam klorida. Tadi semua. Maka dengan asam klorida kau bisa bersihkan. Coba lihat tuh. Lantai yang sudah hitam dengan HCl bersih, dia terangkat semuanya. Tapi supaya tidak menghancurkan, maka itulah kenapa klorida ini juga maka termasuk Na2Cl, natrium klorida. Tadi semua. Maka ada natrium sulfat misalnya. Apa namanya? Ada SO4, ada apa namanya? Ini yang harus dipahami tentang malaikat-malaikat yang sudah diwujudkan oleh Tuhan di dapurmu. Nah, tadi semua yang tadinya bahaya sekarang jadi rahmat adalah untuk dirimu. Ada ya sahabat. Ya silakan ya. Hanya untuk tugasnya menyampaikan saja, karena mengantar saja. Pergantian gerbang baru tahun 25 sampai 2027. Habis setelah itu maka kalian akan menyaksikan kehidupan yang berbeda. Abah kasih tahu ya. Kalau tidak move on, maka kita akan tertinggal di lambasan. Sehingga manusia akan semakin parah, tertipu dengan segala apa yang ada di dunia ini. Padahal segala yang nampak ini kata Abah juga goib. Dan sekarang ilmu pengetahuan membuktikan ternyata materi ini hanya energi. Ternyata energi itu hanya cahaya. Dibuatlah oleh Einstein EMC kuadrat. Sebenarnya energi tidak hilang, hanya akan berubah bentuk. Sebetulnya Einstein sudah menjelaskan tentang Allahu nurus samawati wal ardh. Surat An-Nur 35. Einstein digunakan oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Einstein digunakan oleh Tuhan, termasuk Newton, termasuk Boson, untuk menunjukkan bahwa alam ini adalah khaliduna fiha. Khaliduna fiha adalah abadi. Abadan abada. Tergantung tadi kamu. Apakah kekal khaliduna fiha dalam kegelapan atau khaliduna fiha dalam cahaya. Itu hanya tentang manusia akan maka Allah ingatkan dalam Al-Quran lebih dari 60 benda yang Allah sebutkan termasuk kul kunu hijaratan au hadida. Jadilah kamu batu dan besi karena kamu tidak mau berubah. Kamu keras aswadu qaswah. Kamu keras kata Allah. Gunung aja sujud pada Quran tapi kamu tidak. Inilah persoalan. Inilah hari ini sahabat. Marilah bangkit. Ayo bangkit karena kamu layak bahagia. Kamu pantas bahagia. Kamu pantas tinggal kamu. Ayo kita tajalikan sifat Allah. Jadikanlah Allah sebagai satu-satunya pelindung. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati. Bagaimana mentajalikan Allah? Tajalikan sifatnya. Bukan mengaku sifatnya. Aku wujud. Aku melihat. Inilah yang terjadi. Maka Syatoilah ingatkan. Mana'aka antadaiya. Ma laisa laka illa mimma lil mahlukin. Apa boleh kamu mengklaim milik manusia lain sebagai milikmu? Maka kata Syaitan, apa yubihulaka adalah antadaya waspahu wa huwa rabbul alamin. Apalagi engkau mengaku-ngaku adalah kamu. Kamu kalau ngaji alhamdulillah rabbil alamin, tapi sesungguhnya kamulah yang berkuasa itu hari ini. Apa yubihu? Apalah bagaimana kau diizinkan untuk mengklaim? Nah inilah tujuan kita diadakan untuk tajaliah. Bukan kita mengklaim kita yang berwujud. Kita yang bersifat. Hanya mentajalikan sifat dia. Sifat hidup. Sifat melihat. Sifat mendengar. Kalau nggak ada Adam, dari mana Allah itu basor? Kecuali pada mata si Adam. Bagaimana Allah itu sama? Kecuali pada telinga si Adam. Bagaimana Allah itu punya gerak, kudrat dan irodat? Menggerakkan, mendiamkan. Kecuali pada tubuh si Adam. Bagaimana Allah itu ada hakikat ilmu? Ada akal si Adam. Maka disinilah selalu pada diri manusia ada 4 lapis alam. Mulki, malakut, jabarut, rahut. Ruh jismani, ruh rohani, ruh sultani, ruh kudsi. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Fi'ilnya, asmanya, sifatnya, zatnya. Jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Itulah. Maka pada Adam ada Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Pada Adam ada Ibrahim, ada Nuh, ada Musa, ada Isa. Pada Adam ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Pada Adam ada Baitul Muharram, Baitul Maqdis. Baitul adalah Baitul Ma'mur. Pada Adam semua. Tapi pada Adam juga ada iblis, ada setan, ada jin, ada tumbuhan,
ada hewan. Itulah kenapa disebutkan adalah ruh manusia itu sedikitnya ada 9, termasuk ruh nabati. Karena manusia yang tidak mengenal dirinya bisa masuk pada wujud tumbuhan. Di dalam tubuh manusia ada ruh hewani. Karena manusia bisa bertubuhkan binatang. Dan kata Allah, iradatan, jadilah kamu monyet dan babi. Karena kamu tidak pernah menggunakan sifatku. Malah kau mengakui sifatku menjadi sifatmu. Jadilah kau monyet dan babi. Jadilah engkau adalah, kata Allah, au yakburu fi sudurikum, bahkan binatang yang tidak pernah kamu bayangkan. Jadilah kamu adalah, kata Tuhan, ulat, rumput. Dalam Quran itu disebutkan banyak sebetulnya. Tapi itu majaz mursal, artinya sebenarnya kalau kamu ingin lihat, jadi apa manusia pulang? Lihatlah yang kau lihat alam ini semua. Tadi semua. Sebanyak itulah ruh yang terjebak. Karena dia, tadi, manusia akan kembali pada ilahnya. Kalau apa yang dilihatnya itu hanya batu, maka dia akan kembali ke situ. Manusia hanya lihatnya jin, kembalilah ke alam jin. Semuanya. Inilah yang harus dipahami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya kita dari Tuhan, kembali pada Tuhan. Maka syaratnya adalah, mari kita belajar sunyi dalam keramaian. Jangan rame dalam kesunyian. Karena sahabat-sahabat yang sudah melakukan adalah kholwat, tapi dia rame dalam kesunyian. Kenapa? Karena pikiranmu terlalu rame, akibat hatimu terlalu rame. Di sini terlalu banyak ilah yang kau tanamkan pada dadamu. Itulah masalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah. Az-zujajat zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Sajarah mubarakahnya tidak tumbuh. Karena keberkahan kamu di luar tergantung pohon di sini yang sudah tumbuh, yang sudah hidup. Ya. Bagaimana cara menghidupkan nurun ala nurin? Cahaya di atas cahaya. Kembalikan, kita adalah makhluk cahaya. Kembalikan pada cahaya. Itulah al-miskat. Miskatul anwar. Miskat berupa lapisan cahaya. Itu juga sudah dibuktikan oleh Newton pada 7 prisma cahaya tingkatan yang bisa diukur oleh binatang. Sekarang ini bisa diukur. Bisa terukur semuanya. Tergantung. Dari sinilah. Maka marilah sahabat, kita sekarang ini adalah di akhir ini mari kita cerdaskan. Jangan, nggak cukup dengan penglihatan ro'a, masukan. Untuk memindahkan dari ro'a ke nadoro, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu. Maka pejamkan matamu melihat segala yang ini tadi. Maka tekuk lidahmu, pejamkan matamu, rapatkan gigimu, tahan napasmu. Maka otomatis pindahlah dari penglihatan, dari penglihat ro'a ke nadoro. Terus lakukan. Maka pindahlah dari pandangan nadoro kepada basiroh. Terus lakukan. Pindahlah dari basiroh ke absor. Maka engkau akan berpindah. Dari akal ma'asi ke akal ma'adi. Akal ruhi. Sampailah pada akal kulli. Akal yang bercahaya. Su'aul basirah. Masuklah kepada ainul basirah. Masuklah pada hakul basirah. Barulah kamu akan melihat segala sesuatu dengan hak. Tadi semua. Ya. Inilah maka Syatailah ingatkan. Adharawis ngadarkan Allah wujuda kula syai'in. Li'annahu karena satunya Allah. Ad-dohir itu berarti sebenarnya Tuhan itu dohir. Makhluk ini goib. Tapi sekarang karena manusia tidak mau membacanya. Makhluk ini dohir. Allah yang goib. Nah ini tadi semua. Yang hilang itu bukan Allah. Kita. Si insan. Tadi semua. Yang ngaku-ngaku. Tadi semua. Itulah kenapa harus kholwat. Untuk apa? Sunyi dalam keramaian. Karena nanti dunia ini makin ramai. Makin bingung kamu bersembunyi. Nggak usah bingung. Kalau sudah sunyi dalam keramaian semodern apa dunia ini. Kamu tidak akan bergonjang-ganjing. Tapi pada saat kamu justru sebaliknya. Maka itulah banyak manusia sekarang. Tuhannya terhalang dengan uang 5.000. Tuhannya hilang dengan uang goceng. Tuhannya hilang dengan sepeda ontel. Harusnya kamu itu hidup mewah, bahagia, naik Mercy. Nyatalah Allah. Allah wujud. Bukan sebaliknya. Allah Adam dengan adanya sepeda bututmu itu. Dengan kemiskinanmu itu. Kebodohanmu itu. Sholat bututmu itu. Malah Allahnya hilang. Inilah persoalan hari ini. Harusnya kamu itu. Sebagaimana perintah dia. Adalah. Bagaimana kamu bahagia. Tadi semua. Dan Allah berjanji. Akan memberikan apa yang kamu inginkan. Dan kamu tidak akan dimatikan. Selesai perjalananmu sampai kamu mendapatkan apa yang itu janji Allah loh. Jangan main-main Al-Quran.
Maka itulah rizki dibagi oleh Imam Ghazali. Maksub, madmun, mamluk, mau'ud. Jadi manusia ini senangnya sekarang jadi satpam harta. Kebun saya, rumah saya, tadi semua. Itu semua. Mobil saya. Tukang jaga doang. Tiap hari cari duit, kumpulin duit, cari duit, kumpulin duit, cari duit, kumpulin duit. Terus begitu. Tapi sampai matinya itu duit. Dia hanya jadi satpam aja buat duitnya. Disodakohin. Enggak. Ya. Nah ini sebagai penutup dari Abah sahabat. Kemarin ada Ikhwan yang membuat video dan foto dari rumahnya. Daerahnya ada di daerah Indramayu. Dan buat siapa yang mengawal Abah dari Indramayu. Jadi maaf ya. Jadi nanti ada tim verifikasi dari tim MDNH adalah bedah rumah. Nanti tolong nanti di Sherlock ke Abah lokasi kamu. Tadi semua. Karena sebenarnya bedah rumah, bedah pondok yang Abah lakukan ini baru wilayah adalah Bogor, Sukabumi, Cianjur. Tadi sebetulnya. Maka Indramayu kalau seandainya bisa dilakukan ini berarti sudah. Karena tadilah semuanya juga punya keterbatasan. Maka selalu Abah, ayo wujudkan Allah dengan saling menolong, saling membantu. Ya. Yang belum beruntung kita bantu. Yang masih belum paham kita kasih paham. Sodakoh itu banyak. Bisa dengan harta, tenaga, dengan ilmu, apapun sodakoh. Maka termasuk Abah setiap hari adalah sedang belajar sodakoh. Berupa ilmu. Tapi jangan hanya ilmu saja. Karena tadi Allah itu tidak wujud. Sifat Allah pemaaf, ayo penyayang. Allah itu wujud pada saat engkau melakukan sifat-sifat Allah dengan tubuhmu itu. Tetapi sifat Allah itu hanya bisa didohirkan. Takhallaqu bi ahlakillah kalau kamu sudah menjadikan dirimu Muhammad. Ya, sidik, amanah, tabligh, patonah, semuanya. Ya, itu saja barangkali ya sedikit kata, walaupun banyak katanya, mudah-mudahan ada bagian yang bisa diterima, sahabat. Ya, ada bagian yang Kang Somad cari, ada bagian yang bisa diterima buat kita semua. Abah tidak lebih baik dari siapapun, tidak lebih pintar dari siapapun. Kata Abah, Abah bukan ulama, Abah bukan kiai, Abah bukan ustadz, Abah bukan guru, apalagi mursyid. Abah bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, hanyalah songok daging dan tulang yang membungkus jiwa ini. Si jiwa inilah yang bicara sesungguhnya. Ya, maka tidak perlu mengharapkan penghormatan, tidak peduli dengan penghinaan kalian, tidak peduli dengan apapun, karena yang dohir ini sudah pada saat kalau masih yang dohir ini ada, udah kabur dari dulu, dari semua. Ya, dari semua. Maka yang dohir ini tidak meminta apapun dari kamu, tidak meminta bayaran, tidak meminta penghormatan, tidak menolak penghinaan, tidak, sahabat. Kalau kamu sudah begitu, kamu sudah betul-betul merdeka dalam hidup, bahagia. Karena engkau fokus kepada tadi, sudah sunyi di dalam keramaian. Seramai apapun dunia ini, kamu sunyi bersamanya. Dari semua. Makanya akhirnya akibat manusia tidak mengerti, hanya abring-abringan bawa obor. Inilah hari ini yang Abah saksikan. Perkataan orang tua dulu, oh abring-abringan pergi meninggalkan Indonesia. Bawa obor cari api. Nah inilah yang terjadi. Karena tadi ketidakmampuan melihat. Abring-abringan bawa nasi lemak, membawa gendong tumpeng yang besar. Tiap hari nyelam di air. Cari air, dia nggak sadar sedang ada dalam air. Sahabat, sehat semua. Tanpa untuk merendahkan siapapun, tanpa untuk mengajari siapapun. Bahwa, tapi semuanya adalah aku lakukan. Bukan aku yang bicara. Tapi aku, sejati aku yang bicara. Karena cinta semuanya. Ya, karena orang yang sudah di situ tiada lagi. Makhluk itu mau agamanya apa, sukunya apa, bagaimanapun perbuatan tukang mabok maupun tukang sholat, bagi dia sudah tidak peduli. Yang dia lihat adalah dengan cinta. Maka cinta itu tanpa syarat. Dan Allah itu mencinta Ar-Rahmani, menyayangi makhluk tanpa syarat. Ya, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat hari Ahad. Ayo ahadkan, ahadkan, ahadkan. Ya, dari semua. Terima kasih. Ya. Wah benar-benar Kang Somad, hore Kang Somad. Ya.